Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton video daripada Ustadz Nababan. Ada juga Ustazah Irene Handrono, pembohong besar. Juga ada almarhum Insya Munggo Ginta. Dan ada beberapa lagi ustadz-ustadz mualaf ya, yang tadinya katanya mereka sekolah di Biarawati, mereka sekolah di Vatikan, dan ya punya gelar-gelar tertinggi di kekristenan, dan akhirnya mendapatkan hidayah katanya dan masuk ke agama Islam. Nah, kali ini teman-teman sekalian, Ustadz Nababan membuktikan agama yang mana yang benar, apakah agama Kristen atau agama Islam, dengan cara teman-teman sekalian dicoba ya. Jadi pegang tangan, ada jemaah datang lalu dia rentangkan tangan begini, lalu diturunkannya teman-teman sekalian. Kalau turun, kalau dia pegang Alkitab berarti Alkitab tidak benar. Ya, agama Kristen tidak benar. Nah, kalau dia pegang Al-Quran, lalu tangannya ketika diturunkan oleh Ustadz Nababan tidak turun, ya tetap tegak begini teman-teman sekalian, maka terbukti Al-Quran benar-benar kebenaran dan juga Islam agama yang benar. Nah teman-teman sekalian, supaya jangan penasaran, mari kita langsung saja untuk menonton videonya terlebih dahulu. Nanti kita ada kasih komentar di akhir videonya. Kita langsung saja untuk lihat video yang ada berikut ini. Saudara, begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ dan juga terlihat imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja, anak muda. Yang tangannya besar, tangannya kecil, yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan, yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya boleh, dua orang boleh, silakan dua orang, silakan maju ke depan. Ya silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya berusaha apa nih? Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih Pak. Satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya Pak. Sama ya. Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Dia belajar tidak kita. Kata musuh.
Aku akan mengajar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jaraknya. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energinya. Tes lagi seperti itu. Jangan ada di luar lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi, oke. Paham ya? Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Coba. Bentar lagi. Tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya bukan ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ini yang tidak mempan, pakai logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah kau goyang imannya insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita, karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan, Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja berkomentar. Apakah teman-teman terheran-heran ya dengan praktikum yang dibuat oleh Ustaz Nababan ini untuk membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab? Teman-teman sekalian, saya terheran-heran ya. Terheran-heran karena saya tidak habis pikir kok segampang ini ya orang-orang Islam yang ada di dalam ceramah itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nababan. Tentu saja praktikum ini konyol teman-teman sekalian. Karena Alkitab tidak dapat dibuktikan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ustaz Nababan. Dengan mengadu kekuatan. Kalau baca Alkitab hilang kekuatannya. Loyo teman-teman sekalian ya. Tapi kalau baca Al-Quran itu makin kekar, makin kuat, makin hebat. Apakah begitu teman-teman? Untuk membuktikan sebuah kebenaran kitab suci? Tentu bukan. Ya, nanti teman-teman bisa kasih komentarnya lah. Ya, dari Muslim silakan, dari Kristen juga silakan kasih komentar teman-teman. Tapi saya mau katakan dalam komentar saya ini bahwa apa yang dilakukan oleh Ustaz Nababan ini tidak ada kaitannya dengan keaslian daripada kitab suci, baik itu Al-Quran maupun itu Alkitab, ya, dan membenarkan agama Islam dan menyalahkan agama Kristen. Ini bukan di sini tolak ukurnya. Alkitab yang kami percaya, firman Tuhan yang kami percayai, ini bukan jimat. Ya, bukan jimat, itu hanya berupa benda mati. Ya. Alkitab itu hanya benda mati, tapi dia akan hidup jika kita membaca, merenungkannya, terlebih ketika kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekali lagi, Alkitab bukan jimat. Ada banyak yang keliru di luar sana teman-teman sekalian. Ada banyak juga orang Kristen pun yang keliru dengan hal ini. Anaknya sakit, diambilnya Alkitab, ditaruh di atas kepala anaknya. Ya, supaya dia sembuh dari sakitnya. Ada juga Alkitab ya dikasih di dada gitu. Pas dia tidur tuh Alkitab diambilnya dikasih di dadanya supaya demamnya hilang, supaya mimpi buruknya hilang dan lain sebagainya. Ini salah. Praktikum seperti ini salah. Alkitab tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan hal-hal semacam itu yang dilakukan oleh Ustaz Nababan ini. Nah teman-teman sekalian, tahu enggak kalau ada yang janggal dari video ini? Yang pertama, ini praduga, saya tidak menuduh. Pertama ini settingan. Ya, udah janjian dengan dua orang tadi jemaahnya, udah janjian. Ya, masa tangan kiri saja dikasih turun begitu, ya. Dan tentu saja, ya mungkin ketika juga Ustaz Nababan ya mulai menurunkan ketika orangnya pegang Alkitab lalu tenaganya kuat dikasih turun lalu yang satu juga lemahkan gitu ya. Bisa jadi teman-teman sekalian. Ya namanya saja orang mau menjelekkan kebenaran firman Tuhan, menjelekkan kekristenan, menjelekkan Alkitab, dia melakukan berbagai macam cara. Teman-teman sekalian, inilah pekerjaan setan. Setan juga memiliki 1000 macam cara untuk menghancurkan kekristenan. Untuk menghancurkan iman orang-orang yang percaya pada Yesus. Dengan hal-hal yang real. Gitu. Seakan-akan itu kebenaran. Tetapi itu penuh dengan kebohongan dan dusta di dalamnya.
Jadi teman-teman, bagaimana kita tahu kalau Alkitab ini sebuah kebenaran dan juga Al-Quran, ya, bagaimana untuk membuktikan hal itu? Ya tentu mereka punya cara. Kalau Ustadz Nababan ini punya cara, yaitu seperti tadi, ya, diambilnya 2 jemaat, lalu uji kekuatan, ya, dijadikan jimat. Pegang Al-Quran menjadi kuat, pegang Alkitab jadi loyo, lemas dia. Jadi teman-teman sekalian, Alkitab sekali lagi tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan cara demikian. Ya. Jadi teman-teman yang nilai sendiri gitu. Alkitab untuk dibaca, direnungkan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ, di dalam tertulis tentang poin-poin kehidupan. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Untuk apa? Supaya kita berpedoman di dalamnya. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk mengenal Allah yang benar. Gitu. Ya, jadi untuk membuktikan apakah Al-Quran yang benar atau Alkitab yang benar. Sebenarnya ini dibuktikan secara riset. Ya, dibuktikan secara ilmiah. Gitu loh. Dibaca kitab sucinya dalam bahasa yang dimengerti. Gitu. Karena kita di Indonesia. Jangan bangga kamu bisa berbahasa Arab. Jangan bangga kamu bisa berbahasa Yunani, bahasa Ibrani. Gitu. Tapi mengertilah dalam bahasa Anda sendiri. Apakah Anda bisa melihat di sana, ya, hal-hal yang bisa menguatkan saudara atau tidak gitu. Jadi dibuktikan secara ilmiah, dibaca gitu loh, dibuktikan kebenarannya, benarnya sesuai dengan sejarah gitu, ya. Apakah benar sesuai dengan pola hidup manusia saat ini? Itu caranya, Pak Ustadz, untuk membuktikan tentang kebenaran sebuah kitab suci. Ya. Kitab suci tidak bisa dijadikan sebagai magic, sebagai kekuatan gitu, jimat. Tidak bisa. Ya. Nah teman-teman sekalian, saat ini saya akan berikan komentar kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Alkitab itu bukan diuji secara magic. Bukan diuji secara praktikum yang dilakukan oleh Ustadz Nababan tadi. Tapi dengan cara bagaimana? Mari kita baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, isi Alkitab, tulisan-tulisan di Alkitab adalah sebuah ilhaman daripada kuasa Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang dimuat, yang ditulis di dalam Alkitab, dibukukan dalam satu Alkitab untuk kita berpedoman di dalamnya, ya, supaya ya orang bisa mengajar sesamanya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Juga lewat kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab itu bisa juga menyatakan kesalahan saudara dan saya, gitu. Dan kemudian memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini dia tentang Alkitab. Ya. Artinya ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu untuk mendidik orang supaya mengenal Allah yang benar dan juga melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Itu manfaat firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini tidak menjamin untuk menentukan bahwa Alkitab salah dan Al-Quran lah yang benar. Jadi mungkin kalau dibuktikan secara ini lagi teman-teman, ada banyak sekali ya cara untuk memanipulasi gitu. Tapi sekali lagi, betapa bodohnya, betapa piciknya pikiran orang-orang yang mendengarkan ceramah daripada Ustadz Nababan ini, ya. Karena menurut saya apa yang dipraktekinnya ini tidak, ya, bermanfaat, tidak berbobot sama sekali teman-teman sekalian. Karena kitab suci tidak bisa diukur dengan itu. Nah, ada banyak sekali ustaz-ustaz di sekitar situ juga. Ada Ustadz Mogo Ginta, ada Irene Handrono ya, dan juga ada beberapa ya ustaz-ustaz mualaf di sana. Jadi sama saja gitu ya. Masa mereka yang mualaf yang baru masuk ke agama Islam, mereka ngatur orang-orang Islam yang sejak kecilnya menjadi Islam teman-teman sekalian ya. Dari rahim ibunya udah Islam sampai dia besar gitu. Lalu dipimpin oleh orang yang baru pertama masuk ke agama itu. Ya, dengan ngaku-ngaku dia lulusan ini, lulusan itu, sudah dipercaya, diangkat jadi ustaz dan jadi penceramah. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kekristenan tidaklah demikian. Ya, harus diuji. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan harus diuji. Ya, kehidupannya sehari-hari gitu.
Ya tentu saja juga pengajaran-pengajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Jadi teman-teman, sekian dulu komentar saya. Kiranya hal ini menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.